لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب الدعاء والصلاة والقرآن محمد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat, semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat, fadilah dan ampunan untuk kita semuanya. Bila ditanya muslimkah kita? Jawabnya iya. Karena Allah perintahkan isyhadu bi anna muslimun, saksikan saya muslim. Orang yang berserah diri mengakui kedudukan Allah. Allah pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya. Nama-namanya menunjukkan keagungan. Alam raya luar biasa besarnya, kita sangat kecil. Kalau alam saja kecil, bagaimana Allah Zat yang Maha Agung? Alam raya hanya berada pada jarinya, sehingga menggiring manusia siap untuk menghamba kepada Allah. Bila ditanya muslimkah kita, jawabnya iya. Bila ditanya mukminkah kita, jawab insya Allah. Karena orang Arab itu mengatakan amanna, kami beriman. Allah mengkritisi, kul, hai Rasulullah SAW, katakan pada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Kenapa? Butuh perwujudan. Apa itu perwujudannya? Menghambanya dia kepada Allah sudah dalam bentuk tindakan nyata. Itulah ketakwaan, mengenal jalan surga dengan pemahaman yang benar, tertarik, punya niat, dia mengerjakannya. Mengenal jalan neraka dengan pemahaman yang benar, benci, niat untuk lari, lalu meninggalkannya. Dua perbuatan di atas diiringi dengan khaufan wa tama'ah, dengan harap cemas. Ketika mengamalkan ketaatan, berharap semoga benar, semoga diterima, semoga dilipat gandakan, semoga terjaga, semoga semakin besar, semoga di akhirat akan menjadi bekal, di alam kubur dijelmakan makhluk yang cakep, itulah teman dia di alam kubur. Itu namanya harap. Demikian juga cemas, sadar dosa,
sadar punya kekurangan, sadar punya kesalahan, bahkan banyak. Nabi sendiri pun juga mengatakan kullu bani Adam khata', Adam banyak salahnya. Sementara dia tidak mau terkena musibah. Kemauannya selamat, tapi tidak bisa menghindar dari dosa. Belum tahu apakah kebaikannya diterima, akan jadi pengampun dosa. Belum tahu dosanya apakah diampunkan. Disitulah ada rasa cemas, sehingga dia akan berhati-hati. Itulah tanda orang beriman. Dengan melaksanakan ketaatan diiringi dengan rasa harap cemas. Ini tanda yang Allah jelaskan pada firman-Nya, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka ketika menghamba kepada Allah, tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, takwa kepada Allah, harap cemas. Kondisi yang sedang kita jalani sekarang adalah kondisi banyak hujan. Kemarin itu malam sejak asar sampai subuh, bahkan sampai siang, seolah tidak turun, tidak mandek, turun terus. Di sana juga dilengkapi dengan barkun, kilat. Di sana juga dilengkapi dengan ra'dun, guruh. Itulah tasbihnya malaikat. Di sana juga dilengkapi dengan so'ikoh, sesuatu yang membuat hancur, namanya petir. Maka pada hujan Allah perlihatkan maha kuasanya, supaya timbul pada hambanya khaufan wa tama'an, sehingga orang beriman itu akan tampak keimanannya. Dikala turun hujan, di situ dia banyak mengambil pelajaran. Allah menjelaskan, wa yurikumul barqa khaufan wa tama'an. Allah memperlihatkan pada kalian kilat. Di sana ada tujuan khaufan wa tama'an. Salah satu sisi mengharapkan semoga dengan kilat, guruh, mendung, turun hujan, kesuburan. Tapi juga ada khaufan wa tama'an, ada khaufan selain tama'an, sesuatu yang menimbulkan ketakutan. Apa itu? Bisa jadi di balik kilat yang ada, guruh yang ada, petir yang ada orang akan dihancurkan. Satu kesempatan Nabi SAW mengirim seorang utusan dakwai si fulan. Apa jawab dia? Rasul itu apa? Allah itu apa? Allah itu bahannya apa? Emas, perak, baja. Itu bentuk penolakannya. Ia kembali pada Nabi SAW. Kesempatan yang lain datangi lagi. Jawabannya sama. Ya kembali pada Nabi SAW, jawabannya begitu. Kesempatan yang lain dikatakan, datangi lagi dia. Sama jawabannya. Disitulah Allah mengirimkan namanya so'ikoh, petir. Dia sambil meledek, akhirnya mati. Kisah itu ada. Makanya orang memiliki tanda keimanan ketika ada hujan, teriring pada dirinya khaufan wa tama'an. Dan di situ bukan sebatas manfaat hujan atau bahayanya petir, tapi memang sifatnya orang beriman itu memang seperti itu, kapanpun waktunya. Selama dia di dunia, memang pada dirinya teriringkan demikian. Sehingga orang tidak bisa menjamin saya pasti masuk surga, kamu pasti masuk neraka. Tidak bisa. Semuanya hanya harap-harap cemas.
Makanya pahala tidak bisa dikirimkan. Kenapa? Kita kan belum diberitahu amalmu ditompok. Sekian dilipatkan sekian jadi sekian, sudah nunggu di sana. Kan kita belum diberitahu. Sudah tahukah kita amal kita diterima? Wis nginceng delok catetane, delok bocorane, malaikat tak delok catatanku gimana? Kan belum tahu apa yang mau dikirimkan. Yang ada adalah harap-harap cemas, api semoga diterima, elek semoga dimaafkan. Sehingga masing-masing orang itu bekerja keras. Maka daripada itu, hujan yang kita rasakan itu nilainya sebagai tomaan, harapan kebaikan, atau khaufan, ancaman kehancuran. Ternyata masing-masing hujan punya fungsi dua. Salah satu sisi punya fungsi sebagai khaufan, ancaman yang menghancurkan. Sisi yang lain juga sebagai tomaan. Maka ketika orang itu tahu hujan punya fungsi demikian, ketika ada hujan dia pun juga mikir, ini hujan bentuknya nanti punya dampak apa. Satu kesempatan ketika mendung, ya Allah mewaspadakan, fartaqib yauma tatisamu bituhanin mubin au kama qala. Awasilah, waspadalah. Di suatu hari langit datang ada asap, barangkali di baliknya ada siksa yang pedih. Nabi SAW itu gelisah, masuk rumah keluar, masuk rumah keluar. Kondisi ini akan terjadi apa? Ketika sudah hujan deras, baru plong, alhamdulillah ternyata hujan penuh dengan kesuburan. Itu contoh hujan sebagai tomaan. Akhirnya orang bisa minum, bisa meminumkan hewan, bisa bercocok tanam, sehingga diharapkan hasilnya melimpah. Itu tomaan, harapan. Tapi ada hujan yang lain, nilainya beda. Sebagaimana ada yang ada pada umat Nabi Nuh. Langit dibuka, simpanan hujannya bukan sebatas hujan, tapi ngerojok. Bumi pun juga demikian. Tungku yang pantasnya api, ternyata air. Gunung yang tinggi tenggelam. Sang anak Nabi Nuh dikatakan, ya bunaya irkam ma'ana, ayo naik kapal bersama bapak. Dia jawab, al jabalu ya'simuni minal ma'. Gunung akan melindungi saya dari air. Tapi apa yang terjadi? Semuanya tenggelam. Itu contoh hujan punya nilai siksa. Sekarang apa yang ada pada kondisi kita? Yang hujan hari-hari semisal ini berpotensi banyak. Kemarin jelas banyak. Ke depan bagaimana? Harapan pun juga demikian. Itu nanti akan memiliki nilai harapan atau nilai ancaman. Kita tidak tahu. Tentunya yang punya nilai harapan itu yang akan Allah turunkan. Jangan sampai yang memiliki nilai ancaman. Apa potensi hujan yang memiliki nilai harapan? Yaitu apabila masyarakat mau menyambut dakwah. Itulah pesan Nabi Nuh alaihissalam. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumtidukum bi amwali wa banin wa ja'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Hai kaumku,
perbanyaklah olehmu beristighfar kepada Allah. Terima dakwah ini, berilmulah, bertauhidlah, taatlah, berakhlaklah yang mulia, dakwahkan, jaga sampai mati. Itu namanya istighfar. Amalnya banyak, bukan sebatas berucap astagfirullah, tapi semua ketaatan memiliki nilai selain pahala, pengangkatan derajat, juga pengampunan dosa. Fadilahnya apa? Nanti Allah akan kucurkan hujan kepada kamu, sehingga Allah akan kembang biakan, makmur. Kamu akan beranak cucu, rezeki melimpah, sungai-sungai mudah dialirkan, tanam-tanaman cukup air, kesuburan dunia pun juga akan diberikan, selain dijadikan pewaris surganya. Bila kondisi masyarakat seperti itu hujan berkah. Sudahkah kita seperti itu? Keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, lihat kondisi. Bila iya syukurlah, jaga, kembangkan. Tapi sebaliknya, apabila mereka menolak, ternyata ada kisah orang sambar meledek, umat Nabi Nuh tenggelam. Di dalam tanah banyak airnya, banyak tergurun hujan, tanah lembek. Di atas tanah air banyak menggenang. Itu berpotensi gerak sedikit, tanahnya bisa ambles. Potensi kehancuran besar. Apalagi gedung-gedung tinggi yang bobotnya berat, berpotensi di sana banyak kemaksiatan. Gimana kalau sampai ambles? Akan datang sebuah masa orang dilempari batu, orang ditenggelamkan, longsor, tertimbun tanah, dan juga wajah-wajahnya dirubah jadi kera-kera. Kapan terjadi? Bila musik nyanyi sudah dihalalkan, khamr sudah diminum, perempuan sudah bergoyang-goyang, sudah nggak ada rasa malu di jalanan, mereka nari-nari, berarti menjajakan agar terjadi perzinaan. Dan ini merajalela. Apakah hujan yang ada nggak berpotensi terjadi kehancuran? Kita wajib waspada. Mungkin saja. Dan itu andaikan terjadi tidak semata menimpa kepada mereka si pelaku-pelaku kemaksiatan. Yang baik pun juga terkena imbas. Pesan Allah Ta'ala, wattaqu fitnatan la yusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Jaga dirimu dari petaka. Awas kamu bisa terkena walaupun kamu tidak maksiat. Kenapa? Karena petaka yang ada tidak menimpa kepada si pelaku kemaksiatan, yang lain juga terbawa apabila kemaksiatan merajalela. Perhatikan kondisi lingkungan. Mereka memperbanyak istighfar atau sudah goyang-goyang menjajakan perzinaan, musik, nyanyi, dan khamr. Kalau kita memang punya tanda iman, di situ ada harap-harap cemas. Makanya nanti akan menggiring kepada seseorang selalu dekat dengan Allah. Ya Allah, musibah itu sangat dekat sekali, sehingga dia nanti akan semakin banyak dekat kepada Allah dengan tobatnya, istighfarnya, ngati-ngatinya, jaga diri, keluarga, dan berdakwah. Apabila itu punya, itu tanda-tanda orang yang selamat. Semoga Allah selamatkan kita semuanya. Barakallahu bil ayati wal hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa astaghfiruh innallaha wal ghafurur rahim.